Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irjina rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukti kebesaran Allah, bukti kasih sayang Allah untuk kita. Kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan. Hari ini kita telah berada di rumahnya untuk melaksanakan ibadah yang telah difardukan untuk kita semua, yaitu sholat jemaah Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan, selalu memberikan kepada kita hidayah, selalu memberikan petunjuk untuk kita, karena kita adalah insan yang sangat bodoh, insan yang sangat bodoh. Tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita akan terjerumus di jalannya. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita tetap istiqamah dalam kehidupan dan kehidupan. Amin, Allahumma summa amin. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dan waktu ini, akhir zaman ini, bermacam-macam yang telah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi menjelang kiamat datang. Maka untuk itu, mungkinkah kitalah orangnya yang dikatakan oleh hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di akhir zaman. Lalulah kita bertaubat kepada Allah, selalulah kita mencanangkan kebenaran, dan selalulah kita nasihat kepada istri, anak dan keluarga kita, karena sesungguhnya tidak ada orang lain yang akan menjaga diri kita dan keluarga kita, hanya kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dirimu, selamatkan dirimu dan anak istrimu
dari kejaran api neraka jahanam. Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk khutbah kita, nasihat kita pada waktu yang sangat singkat ini, makanatus shalah, yaitu fungsi salat. Ada 6 macam fungsi solat yang akan kita uraikan pada saat sekarang ini. Yang pertama, fungsi solat imaduddin, yaitu tiangnya agama. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tanpa tiang akan roboh, bangunan tanpa tiang amburadul. Tanpa tiang apapun yang dilaksanakan di pembangunan di muka bumi ini tidak akan selamat. Itulah fungsinya solat di dalam agama Islam. Tapi hari ini berapa banyak kita tengok, berapa banyak kita lihat hari ini saudara-saudari kita enteng saja meninggalkan solat. Tahukah saudaraku bahwa dosa yang paling besar, yang paling besar lagi adalah meninggalkan solat? Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga solat, mari kita utamakan solat, karena solat ini umpama tiang. Kalau tiang tidak ada, maka sesungguhnya bangunan apapun tidak akan pernah ada. Begitu fungsi solat dalam kehidupan. Yang kedua, imamul ibadah, fungsi solat, ibu sekalian ibadah. Apapun jenis ibadah di alam jagat raya ini yang telah ditulis dalam hadis Nabi, yang telah disyariatkan dalam agama Allah, adalah ibunya sekalian ibadah adalah solat. Maka untuk itu, sebanyak apapun amaliyah kita, infak, zakat dan sedekah kita, kalau solatnya amburadul, solatnya tidak benar, maka seluruh ibadah itu tidak diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bersama bahwa sesungguhnya awwalu ma yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah, di awalnya, pertama-tamanya hisab besok di yaumil mahsyar, sidang di hadapan Allah, perkara yang ditanya oleh Allah adalah solat. Apabila solatnya centang berenang, apabila solatnya tidak benar, semua amal ibadah akan sia-sia. Bahwa sesungguhnya ada sejarah di masa dahulu kala, para seorang yang telah beribadah sebanyak 60 tahun. Selama 60 tahun dia telah beribadah, satu salat pun kata Rasul tidak diterima oleh Allah, tertolak. 60 tahun lamanya ia beribadah. Kenapa tertolak? Karena salatnya tidak benar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak kembali anak-anak kita untuk salat. Pada hari ini kita lihat, gara-gara HP, gara-gara main, gara-gara kesibukan, mereka lalai dengan salat. Bahkan mereka tidak lalai, memang langsung meninggalkan sholat. Baca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Jangankan tidak sholat, lalai saja melaksanakan sholat, telah diunggu kita dalam api neraka jahanam, dibakar dalam neraka wail. Belum lagi meninggalkan sholat, hanya dicatat dengan lalai. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fungsi salat raisul ma'ruf, yaitu kepala kebaikan, induk segala kebaikan salat. Maka menilai manusia itu salatnya. Baik salatnya akan baik akhlaknya, baik salatnya akan baik perilakunya, baik salatnya akan baiklah hubungan sesama manusia. Tetapi apabila salatnya tidak baik, maka jangan diharap semuanya akan tercatat tidak baik. Dengan intisarinya, Allah saja ia tinggalkan. Salat itu meninggalkan perintah Allah, apalagi janji dengan kita.
Sedang janji dengan Allah bisa ia tinggalkan, apalagi dengan janji dengan kita. Maka untuk itu menandakan baiknya seseorang itu adalah baik akan solatnya. Yang keempat, asasul khairat, asasnya kebaikan, cabang-cabang kebaikan. Dari segi manapun di dalam solat terkumpul semua kebaikan. Karena di dalam solat itu kening yang sangat tinggi di diri kita ini, kening yang selalu berjalan dengan sombong di permukaan bumi ini. Pada waktu solat, kening sujud di hadapan Allah, kening sujud di depan Allah, tidak ada lagi kesombongan. Maka solat adalah asas kebaikan. Yang kelima, majma'ul zikir, solat adalah kumpulan zikir. Maka sesungguhnya solat yang kita laksanakan itu adalah zikir. Apa ini maksud dengan zikir? Ingat akan Allah. Salat tanpa mengingat Allah batal. Salat tidak mengingat Allah batal. Salat tidak besertanya Allah batal. Maka untuk itu hari ini banyak yang salat kita tidak mengingat Allah. Salat kita bisa tamasa. Salat kita banyak hawa nafsu dan dunia. Maka untuk itu fungsi awal dalam kehidupan ini, carilah seorang guru, cari seorang mursyid yang betul-betul bisa membina kita, yang akan memberikan pelajaran tentang kebenaran masalah salat. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salat adalah miftahul jannah. Tidakkah kita menginginkan bahwa dua kehidupan dalam hidup ini hanya satu pilihan, surga atau neraka? Ingin kunci surga, salat perbaiki. Ingin kunci neraka, jangan laksanakan salat, biarkan salat. Tetapi hari ini saudaraku, kenapa kita seperti ini? Karena kita belum menjumpai yang adanya mati. Tahukah kita bersama bahwa khusus Allah sediakan di dalam kubur itu, dalam hadisnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyiksa khusus orang yang tidak melaksanakan salat. Ular yang berkepala 99 tertulis dalam hadisnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu dengan bisanya, dengan taringnya yang panjang, menunggu orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Maka bapakku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita menginginkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ahli salat? Apabila kita meninggalkan anak-anak cucu kita yang ahli salat, wafatnya kita, matinya kita akan tidur panjang, tidak akan diganggu, tidak akan diusik oleh para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, karena kita memiliki anak yang ahli salat. Tidakkah kita paham hari ini, tidur panjang di dalam kubur sudah mendapat tempat yang layak di sisi Allah? Gara-gara anak tidak salat, gara-gara keluarga tidak salat, kita kembali diseret ke dalam nerakanya Allah. Allahu Akbar. Maka untuk itu jangan tinggalkan sebelum mati harta yang banyak, jangan tinggalkan warisan yang banyak, jangan tinggalkan kekayaan yang banyak. Sebelum kita menghadap Allah, tinggalkanlah anak-anak cucu yang soleh dan soleha. Insya Allah kita akan menikmati di alam sana. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat berjemaah, lalu dia bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, ya Rasulullah, setelah kalian berdoa tadi, apa yang kalian minta dalam doa kalian?" Maka macam-macam sahabat. Yang satu, "Saya minta umur panjang ya Rasulullah." Sedangkan saya meminta murah rizki ya Rasulullah. Dan saya meminta air hujan ya Allah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban sahabat tadi, Rasulullah senyum pahit. Lalu dia berkata, "Semua kalian tamak. Semua kalian tamak.
Tidakkah tahu kalian bahwa sesungguhnya yang harus kita minta setelah salat, doa nomor satu yang kita minta, bagaimana salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat sudah diterima, aman semua amal ibadah. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib wajahnya pucat, wajahnya tidak bersemangat, wajahnya takut ketika melaksanakan salat. Ditanya oleh salah seorang sahabat, "Engkau singa pedang Ali, kenapa engkau setiap salat saya tengok wajahmu pucat, wajahmu pucat pesi, kemudian kamu dalam salat kamu saya lihat takut?" Jawaban Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Tidakkah anda tahu saudaraku, kalau salat saya ini tak benar, kalau salat saya ini tidak tepat, kalau salat saya ini tidak diterima oleh Allah, maka gugur segala amal ibadah semua yang saya laksanakan." Makanya salat itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis Nabi dengan dialognya dengan para sahabat tadi, semua kalian tamat. Jadi apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Ketika itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan sepotong surah Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Ini kakekku Ibrahim, ini yang kita tiru. Ini doa Ibrahim setelah salat. Rabbi ja'alni, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah diriku, anak cucuku, keluargaku muqimas shalah, yang tetap menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah ya Rahman, terimalah akan doa kami. Jadi ini satu pelajaran untuk kita semua. Setelah solat bacalah doa ini, minta dulu bagaimana solat harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di zaman Rasul orang yang tidak sholat langsung jadi babi, banyak kejadiannya. Di zaman Rasul orang yang tidak sholat mati dia jadi ular. Terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ciptakanlah generasi yang salat, anak cucu yang salat, bapak-bapak yang salat, ibu-ibunya yang salat, keluarganya yang salat. Karena besarnya dosa yang lain lebih besar dosa meninggalkan salat. Maka untuk itu kepada kita semua, kepada jemaah yang hadir, mari kita selalu memperbaiki diri. Jangan kita lalai dengan sholat. Satu kali saja meninggalkan sholat, 500 tahun direndam dalam api neraka jahanam. Orang yang sholat ini langsung dibakar. Orang yang tidak sholat ini seluruh binatang berbisa menggigitnya. Orang yang tidak sholat ini tidak layak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat ini dalam akhirat nanti jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Nabi kita? Bukankah kita sudah diingatkan oleh para ulama-ulama kita? Bainar rajul taraka salat faqad kafir. Perbedaan laki-laki kafir dengan laki-laki muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Kalau orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang kami berikan ini, nasihat pada hari ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.